Jazakallah kepada Mas Wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna bil kitab wa faqihna fid din. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifati faltuma'annat qulubuhum bitauhid wal wahdah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil a'immati wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة النبي. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat kepada Ketua BKM Masjid Agung Al-Mujahidin Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Heri Setiawan, hadzakumullahu lihayati amin. Wal kiram, yang terhormat kepada penasehat Bapak Haji Yayat, hadzakumullahu lihayati amin. Wal kiram kepada Kiai Haji Yuhana, hadzakumullahu lihayati amin. Dan yang terhormat kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, inayah dan taufiknya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Besar harapan saya untuk memaafkan atas apa yang saya lakukan atau kebodohan saya dan kelancangan saya untuk berdiri di sini atau duduk di sini. Tapi alhamdulillah tiada henti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat walafiat. Hanya satu yang Allah inginkan hadirin, bersyukur. Allah janji di surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7, Allah tambahkan nikmatnya kalau kita bersyukur. Dan hanya satu yang Allah enggak mau, kufur nikmatnya. Dan janji Allah, kemudian Allah mengingatkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang muslihin, amin Allah ya rabbal alamin. Taib, salawat ma'assalam, mudah-mudahan salam hormat ini sampai kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang sangat dirindukan, manusia yang Allah jadikan ia sebagai rasul. Siapa lagi kalau bukan syafi'ina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan sampai salawat ini kepada sahabat yang begitu setia menemani perjuangannya, Abu Bakar, Utsman,
Ali, Hasan, Husain dan lain sebagainya. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepadanya, amin. Mudah-mudahan sampai pula kepada sahabiah-sahabiahnya yang begitu senantiasa menyupport perjuangan Rasul. Bagaimana kita lihat kisahnya Khadijah ketika di akhir hayatnya beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai suamiku, jikalau tulang belulangku ini masih bisa digunakan untuk perjuangan Islam, maka pakailah. Begitu setianya menemani Rasulullah dari Siti Khadijah kaya sampai Siti Khadijah hartanya habis. Ya, begitu luar biasa setia menemani perjuangan Rasul. Dan masih banyak lagi sahabiah-sahabiah yang begitu cinta, begitu sayang kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepadanya, amin. Mudah-mudahan sampai pula kepada tabi'in, atba'ut tabi'in dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita layak dan pantas menjadi pengikut Rasulullah SAW, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Taib hadirin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Tema hari ini adalah Sirah Nabawiyah. Ustaz, betul ya? Sirah Nabawiyah. Sebelum kita bahas panjang lebar apa sih manfaat dan pentingnya Sirah Nabawiyah, supaya Rasulullah hadir di hati kita, yuk kita sama-sama salawatan. Oke? Siap? Kayaknya ngantuk amat, diam-diam. Siap ya? Nah, ini salawat nggak asing. Sallallahu ala Muhammad. Kita bareng-bareng bersama-sama ya, supaya menggetarkan arsy Allah dan hadirnya Rasulullah di hati kita. Amin. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Suaranya Pak mana? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mantap ya. Hadirin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pentingnya Sirah Nabawiyah. Sirah atau sejarah adalah kisah perjalanan seseorang. Atau tepatnya hari ini kita bahas tentang kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja manfaatnya? Sebagaimana peristiwa yang hari ini, bulan Ramadan. Banyak sekali peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Di antaranya terjadi peperangan Badar. Kemudian terjadinya peristiwa nuzulul Quran, peristiwa penobatan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian peristiwa yang paling menyedihkan apa? Meninggalnya kekasih Rasulullah SAW, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an dan pamannya. Jadi bedanya 3 hari Pak. Ada yang mengatakan bedanya 3 hari, ada yang mengatakan bedanya 3 bulan. Ya, meninggalnya Abu Thalib terlebih dahulu, kemudian disusul ya istrinya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu bagaimana perjalanan Rasul dari mana? Sirah Nabawi. Oh iya. Kita tahu apa aja keseharian Rasul yang dilakukan dari mana? Dari Sirah Nabawiyah. Karena tidak menutup kemungkinan hidup ini penuh dengan
kisah-kisah, betul, dengan sejarah-sejarah. Makanya jangan heran di Al-Quran itu 1/3 tentang kisah. Bahkan ada satu surat bernama apa? Surat Qasas, surat ke-28. Itu tentang membahas kisah-kisah. Gitu ya. Jadi banyak tentang kisah-kisah. Banyak lagi nanti ya, sedikit dikisahkan bagaimana keseharian Nabi dari Nabi tidur sampai Nabi tidur lagi. Apa aja nih kebiasaan Nabi? Dan salah satu kebiasaan Nabi adalah majlis ta'lim ba'da subuh. Setelah sholat, kemudian zikir. Habis zikir Rasul menghadap ke belakang dan berdakwah. Nah, ini kebiasaan Nabi, Pak. Kebiasaan Nabi ketika Nabi sudah berada di Madinah. Nah, ini berdakwah, ya, menasihatkan umatnya, memberikan semangat, motivasi dan sebagainya. Kemudian kebiasaan Nabi lainnya di siang hari itu kadang-kadang Nabi ngider, karena Nabi itu punya istrinya 9, ya, ngider ke setiap satu, istri 1, istri 2, istri 3. Kemudian di sore harinya kadang Nabi suka main bersama cucunya, cucu tercinta. Siapa itu? Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhum. Nah, ini kebiasaan Nabi. Kemudian malam harinya kebiasaan Nabi apa? Keliling, ngecek umatnya, siapa umatnya yang tidak makan, siapa umatnya yang punya masalah dan sebagainya. Dan Nabi membiasakan itu mempercepat tidur, Pak. Kalau kita kan memperlama tidur ya, begadang sampai jam 2, ngobrol ngopi doang. Tapi Nabi kalau tidak ada kegiatan ba'da isya langsung tidur. Makanya Nabi 1/2 malam itu bangun sholat malam tahajud dari 1/2 malam. Kalau 1/2 malam berarti jam berapa? Jam 12 ya. Jam 12 Nabi bangun, kemudian sholat sampai jam berapa? Sampai menjelangnya sholat fajar, sholat subuh. Begitu lamanya. Bahkan dikisahkan sampai bengkak-bengkak. Ya, walaupun Nabi sudah dijamin masuk surga, udah dapat tiket masuk surga, sholatnya begitu semangat. Lah kita gitu ya, tiket juga kayaknya nggak tahu dapat apa kagak ya. Ya betul Ustaz. Ya, ini Nabi luar biasa. Ini makanya Nabi itu kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terhadap di dalam dirinya itu ada suri tauladan yang patut kita contohkan. Nah, gitu. Itu semua bagaimana kita bisa meneladani, mengenal, mencintai, kemudian menambahkan kecintaan kita serta menguatkan hati kita itu karena apa? Karena kita mempelajari sirah nabawiyah. Gitu ya. Makanya kalau kita mengajarkan anak-anak ini bagusnya berkisah, bukan berdongeng. Gitu ya, berkisah-kisahkan bagaimana dulu sahabat ya begitu setianya menemani Rasul, bagaimana dulu istri-istrinya begitu menyupport perjuangan Rasul dan sahabat lain sebagainya. Nah, ini berkisah kepada anak-anak, didik anak kita dengan kisah-kisah yang sudah ada dalam Al-Quran. Gitu ya, karena kata Allah di surat Yusuf ayat akhir 111, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya ya terdapat kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran. Ya, ada pelajaran terhadap kisah. Ibratul liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir, berakal. Ya, jadi jadikanlah sirah nabawi ini sebagai pelajaran. Gitu ya. Nah, kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat ya bagaimana kehidupan Rasul dari Rasul bayi, bahkan sebelum Rasul bayi sudah mendapatkan atau sudah terlihat ciri-cirinya. Betul Pak? Ya, ketika ya Sayyidatuna Aminah mengandung ya bayi Muhammad SAW, itu udah ada ciri-cirinya, bercahaya, bahkan lahirnya juga keluar cahaya ya. Sampai setelah lahirnya Siti Aminah membawa Rasulullah SAW kepada siapa? Ibu yang menyusuinya. Sebelum Halimatus Sa'diyah siapa? Sayyibatul, ya Sayyibah. Kemudian nggak lama dibawa kepada Halimatus Sa'diyah. Nah, ini semua proses itu ada kisah-kisahnya tuh Pak. Kenapa juga? Ya, Allah
mengamanahkan Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Itu juga ada hikmahnya itu. Karena daerahnya atau tempat tinggalnya Halimatus Sa'diyah itu adalah tempat yang pertama suasananya masih asri. Kemudian yang kedua memiliki bahasa Arab yang fasahah gitu ya. Jadi kalau dalam balaghah itu ada tingkatan bahasa, ada fasahah. Fasahah itu udah fasih pokoknya ya. Bahasanya itu udah paling halus. Kalau di kitanya mah ada bahasa Jawa, ada bahasa Jawa paling halus. Betul Mas Hadi ya. Ya, kemudian di Sunda juga ada yang paling halus. Nah ini ya, Rasulullah dititipkan kepada lingkungan yang baik, bagus, belum tercampur dengan kebiasaan orang-orang kota. Nah, gitu tuh. Nah, ini semua ada hikmah itu pelajaran. Ya, 2 tahun disusui, kemudian diantarkan kembali kepada Siti Aminah radhiyallahu anha. Kemudian di umur 3 tahun Rasulullah dibawa ke Yasrib. Ngapain? Ziarah ke makam bapaknya Abdullah. Ya, untuk tahu, untuk kenal, oh ini bapak saya gitu. Karena Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim fa'awa. Itu ada asbabun nuzul surat At-Duha. Gitu ya. Mau dibawa, pas pulang di pertengah jalan Siti Aminah sakit dan menitipkan Muhammad, ya, kecil Muhammad ini kepada pembantu wanitanya. Siapa namanya? Ummu Aiman. Dititipkan, kemudian diamanahkan untuk mengantar Muhammad kecil ini kepada kakeknya. Siapa? Abdul Muthalib. Ya, kemudian 6 tahun lamanya dididik sama Abdul Muthalib. Begitu cintanya, begitu sayangnya Abdul Muthalib. Bahkan ketika Nabi Muhammad duduk di singgasananya Abdul Muthalib, ya, banyak ya di kalangan anak-anaknya atau paman-pamannya Rasul, anak-anaknya Abdul Muthalib ini ngiri, ya. Sedangkan orang-orang lain itu tidak boleh menduduki singgasananya Abdul Muthalib, tapi ini Nabi Muhammad kecil boleh dibiarkan saja sama Abdul Muthalib. Ketika ditanya, wahai Abdul Muthalib, kenapa engkau biarkan Muhammad untuk duduk singgah di singgasana engkau? Apa kata Abdul Muthalib? Ini calon pemimpin besar. Gitu tuh. Nah, ini ada kisahnya nggak? Ada ibrahnya nggak? Ini semua ada ibrahnya Pak. Sampai Abdul Muthalib meninggal, kembali ya dididik oleh pamannya. Siapa? Abu Thalib, Abdul lagi ya. Abu Thalib, sampai diajarkan mengembala, diajarkan berdagang, sampai bertemu dengan seseorang wanita kaya raya. Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Di usia 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi pada bulan apa? Ramadan. Ya, Lailatul Qadar. Nah, luar biasa itu ya. Begitu perjalanan terus melewati ya sukarnya, susahnya, ya, mengemban amanah yang Allah telah titipkan sebagaimana firman Allah dalam surat 61 ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. 2 amanah yang Rasul dibawa. Dialah Allah telah mengutus seorang rasulnya, huda dengan Al-Quran dan Islam, ad-dinul haq, Islam. 2 amanah yang dibawa oleh Rasul, yang diamanahkan. 2, Islam, bagaimana caranya agama Islam ini dan Al-Quran ini, huda ini, petunjuk ini, liyudhhirahu ala dini kulli, eksis di kancah dunia. Nah ini ya, tapi ya begitu sulitnya perjuangan Rasul, sampai Rasulullah sudah tidak tahan lagi dengan siksaan, intimidasi dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah berhijrah, nyuruh kepada sahabat-sahabatnya karena kasihan melihat sahabat-sahabatnya disiksa. Abu Bakar, bayangin aja Pak, dakwah di Ka'bah, ada namanya Uqbah, ya, dia lompat, dia kalau bahasa kita ditabok gitu ya, ditonjok Abu Bakar sampai Abu Bakar jatuh, diinjek perutnya. Luar biasa Pak, ya. Ini
Sampai dibawa, tapi yang diingat sama Abu Bakar siapa? Mana Rasul? Aina Rasul? Aina Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Gitu ya. Makanya disuruh sama Rasul ini supaya hijrah kemana? Negeri pertama hijrah, Habasyah. Ya, bernegosiasilah dengan Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada umat-umatnya Muhammad. Itu ya. Kemudian datanglah utusan, karena orang kafir Quraisy ini tetap bagaimana caranya dakwahnya Muhammad ini berhenti. Dia berusaha utus 2 orang, salah satunya ada Amr bin As, diutus 2 orang ke negeri negeri Habasyah untuk apa? Untuk mengusir umat-umat Islam yang hijrah ke sana. Diusir. Gitu ya, negosiasi, dibuat fitnah. Ya. Agar terusir tuh pengikutnya Muhammad SAW. Oh, begitu panjang ya Pak. Kalau kita kisahkan ini bisa sampai subuh lagi nih. Kalau Sirah Nabawi. Makanya ada kitabnya itu Pak, namanya Ar-Rahiqu Makhtum. Itu terjemahannya itu sekitar 500 halaman. Atau ada lagi karangan Syaifur Rahman. Ya, beliau salah satu ya penulis sejarah ya sekarang nih, ulama sekarang kontemporer. Beliau salah satu penulis sejarah terbaik. Itu ada Pak di Gramedia tuh, ada bukunya Syaifur Rahman namanya, dan Rahiqu Makhtum. Atau juga ada karangan Dr. ya Wahab bin Nasir At-Tuhairi, itu ada tentang keseharian Nabi. Itu saya udah baca itu. Begitu mengentalnya keseharian Nabi itu bagi kita nih selaku umatnya, gitu ya, ikut mengikuti contohnya dan lain sebagainya, gitu Pak ya. Sampai Rasul itu begitulah, sampai hijrah Madinah, kemudian membuat satu kota namanya Madinatur Rasul. Begitu perang dan sebagainya, urusan dan sebagainya, sampai Rasulullah tibalah di akhir hayatnya, meninggal di usia 63 tahun. Ini kalau mau lebih tahu percisnya apa saja sih peristiwa yang terjadi di dalamnya, bisa dibaca bukunya atau bisa ya mengikuti kajian-kajian sirah Nabi. Ini luar biasa Pak. Makanya hari ini akan dibahas tentang penting dan manfaatnya belajar sirah Nabawiyah. Apa saja sih penting dan manfaatnya belajar sirah Nabawiyah? Itu ada 3 poin Pak, insya Allah hari ini akan dibahas. Pertama adalah agar kita lebih mengenal Rasul. Makanya ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang ya. Kita kenali Rasul. Siapa itu Rasul? Apa tugasnya? Betul Pak ya? Nah, itu kita kenali siapa itu Rasul. Kenapa kita harus kenal? Karena kita mau menjadikan Rasul itu sebagai suri tauladan, harus kita kenal dulu. Perilakunya kita contohkan. Bagaimana berekonominya kita contohkan. Rasul itu sebelum diutus atau dinobatkan sebagai nabi, Rasul sudah dipercaya, diberikan gelar Al-Amin, sama-sama kita paham dan tahu. Kemudian dinobatkan juga, diamanahkan untuk meletakkan Hajar Aswad, gitu ya. Jadi sebelum diutusnya Rasul, sebelum dinobatkan sebagai Rasul dan Nabi, ini sudah dipercaya sama kaum Quraisy ketika itu. Ini kita harus lebih dekat kenal dengan Rasul, sehingga Rasul nanti mengakui kita sebagai umat. Karena nggak mungkin kita cinta, nggak mungkin kita sayang kalau kita nggak kenal. Betul nggak Pak Heri? Ya, cinta sama istri, begitu cintanya ya Pak Heri sama istri. Tapi kan harus kenal dulu siapa nama istrinya, dulu sekolahnya di mana. Makanya dalam Islam itu ada namanya ta'aruf, ya kenalan. Betul ya Mas Abdul? Mas Hadi, ya betul ya. Ini harus kenal ya, sehingga tumbuhnya rasa cinta. Itu yang pertama, agar lebih mengenal Rasulullah SAW. Jadi kenalnya itu utuh, nggak setengah-setengah. Kalau puzzle itu lengkap ya, kalau diistilahkannya itu puzzle itu lengkap, nggak setengah. Ini kalau setengah, puzzle setengah, nggak kelihatan ini gambar apa, gambar kuda, gambar kambing, apa gambar monyet gitu ya.
Ya, enggak utuh. Maka kita kenali, kita fahami, kita pelajari sejarah Islam, sirah nabawiyah itu secara utuh. Dari Rasul bayi sampai Rasul mati, apa aja peristiwanya. Tuh, pertama. Paham ya? Yang kedua, apa manfaat dan pentingnya kita belajar sirah nabawiyah? Yang kedua adalah menambah kecintaan kita. Gitu ya, menambah kecintaan. Kalau kita kenal itu tambah tuh cinta. Ya, begitu, wah luar biasa Rasul. Cinta kita. Karena apa? Implementasinya adalah ketika kita cinta, kita mau ngikutin. Gitu ya, kata Allah dalam surat 3 surat Ali Imran ayat 30. Posisi belah kiri kalau nggak kanan. Emang itu doang ya Ustaz ya. Nggak ada tengah ya. Kiri nggak apa. Ya hidayat gitu ya. Subhanallah. Ya kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad, ikutilah Muhammad. Itulah implementasi dari kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad dengan mengikutinya. Ya, kita ini kan mutabi, orang yang mengikuti. Ya, kita yang mengikuti ini. Mudah-mudahan Rasulullah menjadikan kita sebagai pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu poin kedua. Yang ketiga, ya, apa manfaat dan pentingnya belajar sirah nabawiyah? Menguatkan keimanan dalam hati. Ya, kadang kita jenuh, wah, ya keimanan kita turun, wah. Coba Pak, ketika keimanan turun, belajar sirah nabawiyah. Bagaimana kuatnya, tegarnya, teguhnya, istiqomahnya para sahabat nemani Rasul. Kuat istiqomahnya Rasul, ya, begitu kuat tuh mengemban amanah, sampai rela digituin walaupun sudah ditawarkan, ya, ketika Rasul ya berhijrah ke negeri Taif, yang Rasul harapkan itu apa? Mendapatkan perlindungan seperti ketika Rasul hijrah pertama di Habasyah. Ya, di Habasyah itu mendapatkan perlindungan Pak. Kemudian hijrah kedua ke negeri Taif, apa yang dibayangkan Rasul itu agar mendapatkan perlindungan lagi, tapi ya tidak sesuai apa yang Rasul harapkan dan sesuai apa yang Rasul bayangkan. Ternyata jauh lebih penyiksaannya daripada kaum Quraisy. Ya, dibariskan orang-orang Taif itu, kemudian dilemparkan Nabi Muhammad dengan batu, dilemparkan dengan air liur. Kalau kita digituin mah udah gelut sih ya, gitu ya. Tapi Rasul sabar ketika ditawarkan sama malaikat Jibril dan dibawa dua penjaga gunung, dikenal dengan gunung Akhsyabin, disuruh apa? Wahai Nabiullah Muhammad SAW, izinkan saya untuk meratakan kaum Taif ini dengan gunung Akhsyabin ini. Apa kata Rasul? Tidak usah. Barangkali ada ya zuriatnya atau keturunan-keturunannya menjadi pengikutku. Sabar, tekun, tegar. Nah, ini pentingnya belajar sirah nabawiyah ini, meneguhkan keimanan dalam hati. Oh gini tuh, oh benar ternyata. Karena Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Maka haditsan yuftara, kan gitu kata Allah. Di Al-Quran itu, sirah itu yang ada dalam Al-Quran yang jelas nyatanya bukan cerita yang dibuat-buat. Ada kalimat laqad. Dan yang ada di Quran pun kisah-kisahnya adalah kisah-kisah terbaik. Makanya dalam surat Yusuf ini menarik Pak. Ada dalam surat Yusuf, surat 12. Ya, di ayat ketiga sampai ayat terakhir itu, di ayat terakhirnya itu membahas kisah-kisah Nabi Yusuf tuh. Kemudian dibuka di ayat ketiganya itu tentang nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Nah, ini ada kalimat ahsana. Ini kalau santri tahu ahsana ini ketika fi'il ditambah ziyadatu alif, ditambahkan alif, ini apa? Isim apa? Isim tafdil. Contohnya kaburo itu artinya besar, akbar paling besar, sogir kecil, asgor paling kecil, hasuna itu bagus, baik, ahsana paling baik. Jadi sudah dipilih
Di Al-Quran ini cerita-cerita yang terbaik. Jelas? Begitu tuh, coba nanti dicek surat ke-12, surat Yusuf ayat ketiga, nahnu nakusu. Kemudian ditutup juga tentang apa? Bahwasanya Allah ini gak mau ya Al-Quran itu disebut dengan asatirul awwalin. Apa asatirul awwalin? Dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Makanya orang kafir Quraisy itu menyebutkan Al-Quran ini asatirul awwalin, dongeng-dongeng. Pada Allah nolak, makana yuftaro hadisa. Ya hadisa yuftara, ini bukan cerita yang dibuat-buat. Gitu ya. Yang ada dalam Al-Quran itu agar menjadi pelajaran bagi hambanya, umatnya. Jelas ya? Nah, ini menguatkan hati kita. Ditegaskan lagi di surat Hud, surat ke-11 ayat 120. Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan seluruh kisah-kisah Rasul itu, semua kisah-kisah Rasul itu yang diceritakan kepada kalian, kata Allah, sebagai ma nuthabbitu bihi fuadak, sebagai penguat hati. Nuthabbitu fuadak, penguat hati kalian. Nah ini jelas ya. Nah ini poin yang ketiga nih. Dengan kita belajar, kita semakin semangat beribadah. Dengan kita belajar sirah nabawiyah, kita semakin semangat berbaik kepada orang lain gitu. Karena kebiasaan Rasul ya baik sesama manusia, baik itu kafir maupun muslim. Tetap kita harus baik sama orang-orang kafir pun. Gitu ya. Ada suatu kisah ketika Rasul yang memberikan makan orang buta pengemis Yahudi, ya walaupun dikasih makan dia ledekin, si Muhammad itu majnun, gila dan sebagainya tuh, lecehan dan ledekan. Tapi Rasul tetap ngasih makan. Ketika Rasul meninggal, Abu Bakar yang menggantikan untuk menyuapi pengemisnya. Kemudian kata pengemisnya, ini kok beda suapannya, gak selembut apa yang disuapkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata setelah dia tahu, nangis dia Pak. Disitulah dia masuk Islam. Banyaklah kisah-kisah kebaikan Rasul terhadap seluruh manusia. Jelas ya? Nah ini. Yang terakhir saya tambahkan, yang terakhir poin yang keempat adalah didiklah anak dengan sirah nabawiyah. Jangan didik anak dengan dongeng. Kalau dongeng kan cerita fiktif. Tapi kalau sirah nabawiyah yang ada hadisnya, kemudian ada nasnya dalam Al-Quran, itu cerita yang nyata, bukan cerita yang dibuat. Buat didik anak dengan sirah nabawiyah. Makanya sama anak itu berkisah tadi, ya, berkisah, ceritakan. Kalau berdongeng, ya tahu kan dongengnya, si kancil anak nakal, betul. Kemudian bawang merah dan bawang putih. Takutnya ya anak itu merekam apa yang kita ceritakan. Contoh kita ceritakan tentang kancil anak nakal, nanti yang dipikirkan sama anak itu apa? Oh ternyata si kancil cerdik ya. Jangan heran nanti ya banyak orang-orang yang cerdik nanti setelah diceritakan si kancil anak nakal suka mencuri ketimun gitu. Yang ruginya siapa? Petani nantinya. Itu karena kita kisahkan itu anak dengan dongeng. Kisahkanlah kisah yang nyata, yang gak dibuat-buat, kisah Rasul. Itu poin yang keempat. Saya kira paham sini ya. Udah berapa jam ini? Udah belum? Udah belum ya? Oh, lanjut ya. Tapi hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini Pak, sirah nabawiyah, perjalanan. Yang namanya perjalanan berarti ya dari awal sampai akhir itu perjalanan. Makanya sebaik-baiknya sirah ya sirah nabawiyah. Baca Pak, banyak kitabnya. Bahkan di kitab Aqidatul Awam juga ada tuh ya, tentang siapa itu bapaknya ya. Kita kemarin sama-sama sudah mendapatkan itu ya, ijazah dari guru kita Kiai Haji siapa? Apa? Oh ya Sirajuddin ya, LC. Kita dapat tuh. Nah di situ juga ada tuh ya. Kita kan selama ini dipusingkan belajar sejarah itu, kita dipusingkan apa? Menghafal nama, menghafal tanggal, nih itu kita dipusingkan ya.
Kita pusingkan tuh, wah ada ini, ada itu ya. Padahal yang Allah inginkan ibroh aja, diambil ibrohnya. Karena perdebatan para ulama itu banyak tanggalnya, Rasul lahir pun ya, Rasul lahir pun itu banyak perdebatan tanggalnya. Kita kan sama-sama tahu 12 Rabiul Awal ya. Gitu ya. Ini ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bulan Ramadan, bulan Rajab, banyak. Pusing kita kalau kita hafalin tanggalnya ya. Gitu ya. Namun harinya mah betul hari Senin, karena Rasul pernah bersabda, kenapa Rasulullah SAW itu puasa pada hari Senin? Karena di hari Senin saya lahir, gitu ya. Itulah terjadinya kenapa Rasul saum Senin Kemis, ya. Karena di hari Senin Rasulullah SAW lahir. Itu terjadi di Sirah Nabawiyah, banyak sekali. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sirah Nabawiyah lah, lagi-lagi kita bahas Sirah Nabawiyah. Ya. Sebenarnya banyak sekali selain daripada kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, ada kisah Nabi Yusuf. Maka di surat Yusuf tadi saya sebutkan bahwa satu surat itu membahas kisah Nabi Yusuf. Di surat Qasas yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran itu apa? Kisahnya Nabi Musa alaihi salam, itu banyak itu kisah-kisahnya. Itu kita jadikan pelajaran. Atau orang-orang soleh seperti siapa? Imran. Ada surat Ali Imran ya. Kita belajar juga kisah-kisah orang-orang soleh. Luqman, makanya ada surat Luqman, surat 3. Kemudian ada juga surat 31. Itu surat Luqman. Itu kan lagi-lagi ada pelajaran. Nah, jangan pernah kita menyepelekan pelajaran Sirah Nabawiyah ini. Kalau bisa kita jadikan nih kurikulum di keluarga kita lah, gitu ya. Makanya saya di pondok itu, di pondok pesantren saya dulu itu belajar kitab Sirah Nabawi itu sampai setebel ini Pak. Itu tuh belum selesai. Makanya pas saya keluar pondok, lulus, saya berniat saya selesaikan bacaan buku ini. Saya berguru, diajarkan gini-gini kisah dan sebagainya. Dikasih ibrah-ibrahnya ini. Penting Pak Sirah Nabawiyah, dan kita remehkan. Karena Sirah Nabawiyah itu tidak terlepas atau saling berkolerasi, berhubungan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita ibaratkan seperti buah apel, Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan hadis itu dagingnya, isinya, dan kulitnya itu apa? Sirah Nabawiyah, saling berkaitan satu dengan lainnya, gitu ya. Makanya jangan pernah meremehkan nih pelajaran Sirah Nabawiyah. Faham ya Pak ya? Insya Allah. Udah 15 jam ya? Belum. Lanjut. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan dari saya, kebenaran datang dari Allah Jalla wa'ala. Mungkin nanti ada sesi pertanyaan, silahkan ditanya. Insya Allah kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, jadi PR buat saya. Gitu ya, Ustadz ini nggak bisa jawab, karena Ustadz nggak semuanya tahu gitu ya. Ntar ditanya yang aneh-aneh gitu. Saya nggak tahu gitu ya. Saya sebutkan itu nggak tahu gitu. Daripada kita menjelaskan sesuatu yang tidak tahu, jadinya apa? Kacau. Bener nggak? Mana daerah Bandung? Nanya kepada yang nggak tahu. Oh Bandung, lurus. Habis lurus mentok belok kiri, kanan kiri. Pokoknya ada 2 belokan doang. Kalian kalau nggak kanan nggak kiri gitu. Emang itu doang ya. Jadi sesat gitu ya. Jadi kacau kalau kita tanya kepada orang yang tidak tahu. Kalau yang saya tahu insya Allah saya jawab. Mungkin hadza minni aqulu qouli hadza Allahumma afiq il aqwamit thoriq billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.